Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Hira. Saya akan membuat kesimpulan dari dinamika Arlindo dan upwelling di perairan Indonesia. Jadi, menurut dari video yang sudah saya tonton, itu ada dua pemateri. Jadi, pemateri yang pertama yaitu menurut Dr. Anilia Wirasastria. Menurut beliau, upwelling itu adalah kenaikan massa air dari kolom air yang lebih dalam menuju ke permukaan. Suhu permukaan laut yang rendah dan juga klorofil A yang tinggi sering digunakan sebagai indikator dari upwelling ini, atau sering disebut juga dengan upwelling event. Upwelling itu sendiri bisa terjadi karena adanya faktor angin, atau peran penting dalam upwelling ini itu adalah angin. Yang terkenal dengan Ekman atau teori Ekman, sangat berkaitan dengan transport Ekman. Nah, kenapa upwelling perlu dipelajari? Karena ini adalah penyuburan laut. Upwelling itu adalah penyuburan laut. Jadi di laut itu tidak ada yang memupuk, adanya adalah pemupukan, yaitu pemupukan alam yang karena proses alam. Di antaranya adalah upwelling ini. Kalau lautnya dipupuk, otomatis kelestarian lautnya akan berpengaruh juga. Maksudnya akan memberi manfaat juga bagi nelayan, juga sangat berpengaruh upwelling ini. Jadi bisa membuat kelestarian laut, ikan-ikannya juga jadi subur, karena kan proses dari upwelling ini itu untuk pemupukan, lebih ke pemupukan alam. Dan juga aktivitas perikanan di dalam laut ini akan lebih meningkat. Kemudian yang kedua yaitu menurut Dwi Susanto. Menurut Dwi Susanto ini dia mempresentasikan dinamika arus lintas Indonesia atau Arlindo. Kenapa Arlindo itu penting? Secara global dia mempunyai ada empat ya. Arlindo tuh kenapa penting secara global? Yang pertama itu dapat mempengaruhi sirkulasi laut. Yang kedua mempengaruhi distributor panas atau freshwater. Yang ketiga mempengaruhi biogeochemical flux. Dan yang keempat mempengaruhi air sea interactions. Kemudian secara regional atau secara lokalnya, dia itu dapat mempengaruhi sirkulasi massa air. Kemudian dia bisa mempengaruhi migrasi air atau migrasi dari ikan. Juga dia bisa mempengaruhi curah hujan, pola iklim, dan sebagainya. Kemudian goals dari dinamika arus Arlindo ini itu bisa memprediksi sirkulasi laut. Jadi dengan adanya ini kita bisa memprediksi sirkulasi laut dan iklim secara baik jauh-jauh hari. Maksudnya kalau misalnya ada terjadi apa-apa, kita lebih mengetahui sirkulasi atau apapun yang terjadi di laut tersebut. Kemudian penyebab terjadinya Arlindo yaitu prinsipnya air akan mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, Arlindo memegang peranan penting dalam sirkulasi laut dan iklim dunia. Arlindo juga mempengaruhi dinamika laut dan iklim kita. Distribusi massa air, nutriens, biodiversitas laut, sebaran ikan pelagis, lingkungan, dan sebagainya. Dia mempengaruhi semua yang berada di dinamika laut. Selama 3 dekade, penelitian Arlindo lebih ke arah pengaruhnya terhadap sirkulasi laut dan iklim. Jadi selama udah banyak penelitian tentang Arlindo tuh lebih kepada pengaruh iklim dan sirkulasi laut. Kemudian kalau di dunia perlu lebih ditekankan juga pengaruh terhadap distribusi nutriens, bukan hanya tentang sirkulasi dan iklim saja, tetapi kalau sudah mendunia mereka lebih membutuhkan dari nutrisi
distribusi nutriennya, kemudian biodiversitasnya, kemudian upwellingnya juga, lingkungan dan perikanan dari laut tersebut. Jadi bukan hanya dari sirkulasi dan iklim saja, dia juga harus mempengaruhi dari lingkungannya juga dan perikanan yang terdapat di dalam laut. Sekian dari kesimpulan saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.